Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk penjelasannya, yuk kita simak berikut. Pada materi berikut ini, kalian akan mempelajari wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Kalian diharapkan selalu mencari informasi dari bentuk dan berbagai sumber mengenai wirausaha kerajinan dari berbagai limbah bangun ruang. Awalnya, produk kerajinan di Indonesia hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga digunakan untuk keperluan ritual. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan zaman, teknologi, produk kerajinan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ataupun ritual saja, namun produk kerajinan kini juga dapat berfungsi sebagai hiasan interior maupun eksterior. Dengan adanya kreativitas, perkembangan serta kemajuan teknologi, dan adanya penelitian yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok, dan perguruan tinggi, akhirnya bahan yang dapat digunakan sebagai kerajinan itu semakin bervariasi, termasuk diantaranya yaitu kerajinan yang berasal dari limbah. Nah, untuk prinsipnya, pengolahan limbah itu dibagi dengan tiga cara atau kita sebut dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse adalah menggunakan kembali produk limbah, lalu recycle mendaur ulang, dan reduce adalah mengurangi. Lalu dari segi jenisnya limbah dibagi menjadi ada limbah domestik atau rumah tangga, limbah pertambangan, limbah industri, dan juga limbah pertanian. Dan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu ada limbah organik dan limbah anorganik. Sekarang kita membahas tentang organik dan anorganik. Untuk limbah organik merupakan limbah yang mengandung unsur karbon sehingga bisa dengan mudah diurai dan busuk secara mudah ya. Sebagai contoh, ya, jenis limbah organik misalnya ada kulit buah, sayur, serta kotoran hewan dan manusia. Nah, sementara itu untuk limbah anorganik merupakan limbah yang tidak mengandung unsur karbon dan sulit atau tidak bisa didaur ulang. Oleh sebab itu, limbah anorganik dapat diartikan pula sebagai limbah yang tidak bisa membusuk. Sebagai contoh dari limbah anorganik adalah plastik, botol bekas beling, pecahan kaca, dan sebagainya. Ya, sekarang kita masuk ke limbah yang berbentuk bangun datar. Apa sih limbah yang berbentuk bangun datar? Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun ruang yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang, sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan. Limbah berbentuk bangun ruang dapat berbentuk bangun yang beraturan seperti kubus, bola, kotak, dan bangunan tidak beraturan lainnya. Contoh bahan limbah berbentuk bangun ruang seperti limbah botol, limbah kaleng, limbah kayu, dan lainnya. Ya, ketika kita mau membuat suatu usaha dari kerajinan bangun ruang ataupun kerajinan lainnya, pasti kita harus melakukan analisis peluang usaha. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan pastinya. Nah, rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan atau kesusahan dalam keberlangsungan usaha kita nih. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, mencari produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa faktor ya untuk menganalisis peluang usaha. Ya, faktornya seperti faktor keuntungan, faktor penguasaan teknis, faktor pemasaran, bahan baku, tenaga kerja, modal, resiko, fasilitas, dan manajemen. Itu adalah faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan dalam menganalisis peluang usaha. Nah, untuk menentukan jenis usaha yang akan kita kerjakan, ya kita harus mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya adalah jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat, lalu benar-benar membawa atau bisa memberikan keuntungan untuk kita, mempermudah kita untuk mengerjakan. Jadi kita ngerti teknis dan mesin apa yang kita gunakan sehingga kita tidak kesulitan dalam bekerja. Lalu kita juga sudah bisa memeliharanya, produk yang disenangi oleh konsumen atau disukai pasar, bahan bakunya mudah didapatkan ya. Karena bahan baku adalah salah satu faktor utama dalam membuat kerajinan. Kita harus tahu pasar untuk dijualnya kemana, dan yang terakhir pastinya kita harus mendapat dukungan serta perlindungan dari pemerintah terhadap usaha yang kita jalani. Ya,
Dari analisis peluang tadi bisa kita simpulkan ada yang namanya SWOT atau analisis SWOT. Di sini kita bisa melihat S itu ada strength atau kekuatan, lalu ada weakness ya, kelemahan W, lalu ada opportunity, ada peluang ya, dan ada threat atau ancaman. Jadi saat kita memulai suatu bisnis ya, walaupun itu bisnis besar atau kecil, kita harus bisa untuk menganalisis SWOT di bisnis kita. Ya di sini kalau untuk strength dan opportunity, peluang dan kekuatan itu bisa menjadi hal yang membantu produk kita untuk maju atau berkembang, dan ada hal yang menghambat, yaitu ada di kelemahan, weakness, dan threat, ancaman. Dan faktornya juga ada dua hal ya, ada dari dalam, ada dari luar. Kalau dari dalam tuh bisa yang kekuatan dan kelemahan, strength S dan W. Lalu untuk faktor dari luar itu ada yang O dan T. Jadi ini semua bisa kita kombinasikan semua. Dan di sini digambar untuk S-nya adalah what do you do will, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita buat segala macam. Nah, ini adalah kekuatan dari produk kita. Lalu untuk weakness-nya ya, ini ada where do you need to improve, atau apa yang perlu kita tingkatkan untuk ini produk kita. Dan untuk opportunity dan peluangnya ya, what are you goal, apa sih tujuan kita, apa sih capaian kita. Yang terakhir adalah threat, tantangan. Kira-kira apa faktor yang bisa menjadi penghambat di bisnis kita. Ini harus kita analisis, harus kita cari jalan keluar, harus kita cari solusinya agar usaha yang kita jalani itu dapat berkembang dan maju sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Dan yang terakhir, kita harus pahami dalam wirausaha itu ada sumber daya yang harus kita miliki. Yang pertama adalah manusianya, kita sendiri sebagai konseptornya, idenya, perancangan semuanya. Lalu ada material, bahan-bahan apa saja yang kita akan gunakan sebagai bahan untuk berwirausaha, metodenya, caranya. Lalu ada money sebagai modal, mesin sebagai alat produksi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah market, pasar. Setelah semuanya jadi, sebuah ada konsep, ada barang, ada metode, semuanya kita jadikan suatu produk, dan kemana kita akan jual itu di market. Jadi kita harus memiliki market. Jadi keenam unsur itu harus dimiliki dan kita pahami ketika memulai suatu usaha. Seperti itu ya. Ya, setelah kita memahami penjelasan sebelumnya, nah sekarang ada tugas untuk hari ini, aktivitas 1. Coba kalian berlatih untuk menentukan peluang usaha untuk produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun ruang yang ada di sekitarmu, di rumah misalnya kayak seperti itu. Nah, yang pertama adalah produk kerajinan yang akan dijual itu apa? Itu kamu harus buat terlebih dahulu. Lalu konsumen yang dituju itu siapa? Ya, dan yang ketiga, ya, cobalah kamu analisis SWOT terhadap peluang atau ide usaha yang kamu pikirkan tadi. Di sini masukkan kolomnya, kekuatan dari produkmu itu apa, kelemahannya apa, peluang dan ancamannya seperti apa. Lalu yang keempat, buatlah laporan dan presentasi hasil analisis sederhana dari peluang usaha produk kerajinan yang kamu buat. Nah, nantinya ini kamu buat semenarik mungkin, boleh di Word, boleh di PDF mungkin nanti formatnya, atau di PowerPoint, atau di buku tulis terlebih dahulu. Silakan, nanti kamu bisa capture gambarnya, kamu foto, dan kamu kumpulkan di Google Classroom yang sudah kita buat. Ya, demikian presentasi yang saya berikan. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu proses pembelajaran kalian dari rumah ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pelafalannya masih kurang baik, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.